Halo, kembali lagi di my YouTube channel. Salam hangat buat sahabat-sahabat semua. Saya akan memberikan tanggapan dengan beredarnya video pada akhir-akhir ini seorang pendeta membagi-bagi sembako atau memberi sedekah kepada ojol atau kepada orang-orang di sepanjang jalan yang dia temui. Seperti apa videonya atau seperti apa tanggapan saya? Stay tune. Oke, tanggapan yang akan saya berikan untuk video yang beredar tentang seorang pendeta yang membagi-bagi sembako atau memberi sedekah kepada orang lain di jalan itu seperti ini. Kita perhatikan baik-baik bahwa seorang pendeta atau tokoh agama kalau melakukan hal demikian di depan umum kemudian divideoin lalu disebarkan, ini tentu kita tahu bahwa sesuatu yang namanya pencitraan, sekalipun membagi-bagi sembako atau memberi sedekah itu hal yang positif. Namun ternyata jika kita lihat secara berdasarkan agama atau berdasarkan pengajaran dari kitab suci orang Kristen, ternyata itu menyimpang. Seperti apa? Tanggapannya itu saya perhatikan di dalam Matius pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Tapi saya akan membacakan ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat. Seperti ini, tentang hal memberi sedekah. Ini pengajaran daripada Yesus. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Nah, pada ayat yang pertama dan ayat yang kedua, jadi janganlah engkau mencanangkan hal itu, atau jangan engkau mengumbar-umbar hal itu. Lalu kemudian janganlah melakukan kewajiban itu atau kewajiban agamamu di hadapan orang banyak. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu di surga. Nah, kalau di terjemahan lama itu kamu jangan lakukan kegiatan agamamu itu atau memberi sedekah di depan orang banyak atau di sepanjang jalan kamu membagi-bagikan supaya dilihat banyak orang, supaya orang memberikan pujian kepadamu. Itu hal yang salah. Lalu akibatnya apa? Akibatnya itu mendatangkan dosa buat kamu secara tidak sadar. Nah, saya pikir sebagai umat Kristen ketika melihat pendeta melakukan hal demikian, tentu kita akan ikut serta juga di dalamnya, yaitu oh iya, kita harus memberi sedekah. Namun jangan ikuti cara demikian. Cara demikian adalah cara yang salah, mendatangkan dosa bagi kita, yaitu kemunafikan. Dan Allah membenci cara-cara yang munafik. Karena apa? Tentu ini pendeta tahu tentang firman Tuhan ini dong. Bahkan mungkin dia sudah khotbahkan ribuan kali, dan kita tidak tahu ternyata yang dilakukannya adalah melanggar firman Tuhan atau menyimpang dari firman Tuhan dan tidak menjadi contoh bagi orang Kristen. Jadi contoh yang baik adalah Anda jika memberi tidak perlu mengumbar-umbar kepada orang lain, tidak perlu memberitahukan kepada banyak orang, tidak perlu. Karena apa? Yang akan membalas kebaikanmu atau membalas pemberianmu adalah Bapamu di surga atau Allah sendiri yang akan membalas kepada Anda. Oleh sebab itu, jika melihat demikian, tentu itu bukanlah contoh yang baik. Anda tidak perlu ikuti. Lalu kemudian, hal yang penting yang kedua yang ingin saya tanggapi adalah dia membagi-bagikan itu kepada ojol. Ini seorang pendeta Kristen. Atau dia membagi-bagikan itu kepada orang-orang yang ada di sepanjang jalan yang dia temui. Itu tidak menjadi masalah. Tapi yang menjadi masalah adalah apakah dia sudah membantu orang-orang Kristen yang hidup di bawah garis kemiskinan. Seperti itu. Karena masih banyak sekali orang Kristen juga yang hidup di bawah garis kemiskinan. Jadi tentu yang terbaik adalah membantu yang seiman terlebih dahulu. Karena masih ada saudara-saudara kita seiman yang hidup jauh sekali daripada kata yang namanya cukup. Tentu mereka membutuhkan uluran tangan gereja. Mereka membutuhkan kehadiran gereja untuk mencukupi kebutuhan mereka. Baik itu dari pengembangan skill mereka untuk mencari nafkah untuk kehidupan mereka, ataupun secara materi, ataupun sedekah dalam bentuk sembako untuk kebutuhan mereka sehari-hari. Ini sangat penting sekali. Jadi apakah pendeta itu sudah membantu seluruh umat Kristen yang kesusahan? Ataukah dia hanya mencari panggung, mencari muka, sehingga membantu lalu kemudian memvideoin apa yang dia lakukan, kemudian di-share.
dan ditunjukkan kepada orang lain. Ingat, firman Tuhan sudah berkata dengan jelas seperti itu. Jadi hal yang ingin saya tanggapi yaitu pertama, jika melakukan yang namanya memberi sedekah, jangan sampai dicanangkan atau diumbar-umbar kepada orang banyak, karena itu tidak perlu, sebab yang membalas pemberianmu adalah Allah sendiri. Yang kedua adalah, jika mau membantu, bantulah yang seimanmu duluan, karena masih banyak saudara-saudara kita yang seiman yang hidup susah, yang belum terjamah oleh gereja. Jadi saya harapkan gereja membuka mata, kita sama-sama membantu saudara-saudara kita yang seiman supaya mereka hidup berkecukupan dan terus mengucap syukur kepada Tuhan. Itulah tanda kehadiran Allah, yaitu melalui gereja. Saat gereja mengulurkan tangan bagi saudara-saudara kita yang menderita, yang berseru kelaparan, kesusahan dan sebagainya. Jadi gereja tidak hanya hadir untuk memberikan mujizat dan mujizat kesembuhan, tapi ingat bahwa secara jasmani perut ini perlu diisi, tubuh ini perlu untuk hidup sehat. Itulah kehadiran gereja, secara jasmani maupun rohani, kedua-duanya ini penting bagi umat Tuhan. Itu tanggapan dari saya. Jika Anda merasa ini bermanfaat, silahkan Anda like video ini, dan Anda komen jika Anda ingin menanyakan sesuatu yang belum saya sampaikan. Kiranya kita bisa berbagi dalam kasih Kristus. Terima kasih, salam dari saya Samuel. Tuhan memberkati.